Peling bagi jamaah Jatayu Jamaah Tatanan Wahyu. Sikap dan kesiapan yang diperlukan, yang dibutuhkan, yakni kesadaran. Dan kepada jamaah Tatanan Wahyu, jamaah ilmu tauhid, ilmu nubuah, untuk melatih dan mendidik diri dalam kesadaran aguru-guru. Normal selayaknya hidup berdunia, namun isi yang di dalam rasa hati nuraninya, yang ditetapkan adanya, yang dijadikan tempat bergantung dan dijadikan tempat tujuan dan tempat kembali adalah Dia Al-Ghaibullah. Dia zat yang berasma Allah yang menjadi tetapan rasa hati nuraninya. Ini titiwanci dimulainya penyaringan, wujudnya ketetapan, datangnya kebenaran, hakikat sebagai kepastian. Dan masa sangat klaim-klaim pembenaran yang mengatasnamakan kebenaran akan lenyap dan ditenggelamkan. Berlaku bagi siapa saja. Jika risalah kebenaran didasarkan atas klaim-klaim pembenaran ego keakuan dan diatasnamakan sebagai dari Tuhan dan sebagai kebenaran Tuhan pun termasuk diri saya sendiri, maka akan ditenggelamkan dan dilenyapkan. Karena inilah sangat titiwanci ja'al haq wa zauqal batil. Apapun komunitasnya dan sehebat dan sekuasa apapun seseorang itu tidak dapat menghentikan ketetapannya. Keimanan bukanlah perasaan yang berangkat dari anggapan yang diintuisikan kemudian menjadi keyakinan dan kepercayaan. Kebenaran bukanlah pembenaran. Sungguh kebenaran adalah keberadaan khalifatu fil ard. Kebenaran adalah keberadaan yang hak dan sah serta wenang yang telah ribuan tahun keberadaannya diabaikan, dimusuhi, diolok-olok, difitnah, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Maka inilah sangat jatuh tempo ja'al haq wa zauqal batil. Betapa banyak manusia membangun opini perihal risalah pembenaran yang dianggapkan sebagai kebenaran dari Tuhan, yang menghanyutkan dan melenakan manusia dan menghilangkan nalar dan rasional atas keberadaan yang hak, sah, dan wenang. Tentu berbeda antara yang mengenal dengan sebenar-benarnya dengan yang hanya sebatas berwawasan dan berwacana, yang berbekal bacaan-bacaan dan intuisi serta kemampuan dan permainan akal pikiran. Di dalam Quran surat Ali Imran 110, sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, yakni pelaku pembenaran, benar menurut angan-angan dan hawa nafsunya, namun salah di mata Tuhan. Apakah mereka telah dalam keimanan bil ghaib kemudian berani menulis? Dalam Quran surat Al-Qalam 47, Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka bersama dengan al-ghaibnya, keberadaan Dia satu-satunya zat wajibul wujud mutlak keberadaannya dalam fakta rasa hati nurani, kok kemudian berani menulis dan bertutur kata sepertinya mengenal dan akrab dengan Tuhannya? Sehebat apapun seseorang yang memiliki wawasan dan wacana, kopi tetap tidak pernah menghilangkan hausnya. Sehebat apapun seseorang jika hanya berwawasan dan berwacana perihal Tuhan dan kebenaran bertuhan, tetap tidak akan pernah menyentuh kebenaran al-haqnya. Sepertinya beragama tapi tidak bertuhan. Namun orang yang bermain wawasan dan wacana sering melenakan dan menghanyutkan banyak manusia. Secara semu, sepertinya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, namun sesungguhnya memunculkan masalah yang terus menumpuk yang tidak akan pernah disadari sampai pada titik akumulasinya. Di dalam surat Fatir 40, adakah kami memberi kepada mereka sebuah kitab yang sebenar-benarnya kebenaran dari Tuhan, sehingga mereka
mendapati keterangan-keterangan yang jelas dapat dipertanggungjawabkan daripadanya. Sebenarnya orang-orang yang zalim, yakni mereka yang hanya berwawasan dan berwacana sehingga dalam keprasangkaannya merasa sebagai yang benar. Mereka itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian yang lain, melainkan tipuan belaka. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, dalam fadl dan rahmatnya mendapatkan berberan berkah sabar pangestu guru wasitoh.